Ada sebuah ritual pagi yang mungkin terasa begitu akrab bagi jutaan orang. Saat pertama kali membuka mata, tangan secara otomatis meraih ponsel, dan dengan sedikit tarikan napas penuh harap, aplikasi mobile banking pun dibuka. Momen singkat ini dipenuhi dengan sejuta kemungkinan, sebuah harapan sunyi bahwa hari ini akan membawa kabar baik, bahwa penantian panjang akhirnya akan terbayar lunas. Mungkin di benak Anda terlintas pikiran, jangan-jangan dana rapel yang sudah berbulan-bulan dinanti akhirnya cair, atau mungkin, siapa tahu ada tambahan dari kenaikan gaji pensiun yang dijanjikan pemerintah sejak awal tahun. Namun, setelah menatap layar dengan saksama, harapan itu perlahan memudar. Angka yang tertera di saldo tetap sama persis seperti kemarin, tidak bertambah bahkan Rp1 pun. Seketika, rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit kekecewaan mulai menyelimuti, dan tak lama kemudian, ponsel pun mulai bergetar tanpa henti. Notifikasi dari grup WhatsApp para pensiunan mulai bermunculan, membawa berbagai kabar yang simpang siur dan saling bertentangan. Ada yang dengan yakin mengatakan bahwa rapel akan cair pada tanggal tertentu, sementara yang lain menyebarkan informasi bahwa pencairan hanya diperuntukkan bagi mereka yang usianya di atas 65 tahun. Spekulasi liar ini tentu menimbulkan lebih banyak kebingungan daripada kejelasan. Tapi, benarkah demikian? Apakah pemerintah memang sudah memutuskan skema pembagian yang terkesan diskriminatif seperti itu? Faktanya, keputusan terbaru dari pihak-pihak terkait memang sudah resmi dikeluarkan dan membawa serangkaian perubahan penting yang wajib diketahui oleh seluruh pensiunan, baik itu dari kalangan ASN, TNI, maupun Polri, terutama bagi mereka yang usianya telah melampaui 65 tahun. Saat ini, pemerintah tengah melakukan penyesuaian sistem pembayaran secara menyeluruh. Sebuah reformasi yang bukan hanya mencakup pencairan rapel gaji yang tertunda, tetapi juga mengubah mekanisme kenaikan berkala di masa depan agar selaras dengan postur anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, tahun 2025. Implikasi utamanya adalah, tidak semua penerima pensiun akan mendapatkan jumlah yang sama, seperti yang mungkin mereka bayangkan sebelumnya. Pemerintah telah memberlakukan sistem pengelompokan penerima yang didasarkan pada beberapa variabel kunci, seperti usia, masa kerja, dan status pensiun. Apakah masih aktif secara struktural atau sudah non-aktif sepenuhnya? Jadi sangat wajar jika hari ini beberapa rekening bank belum menunjukkan adanya perubahan saldo, karena proses validasi data yang sangat kompleks masih berlangsung di dalam sistem PT Taspen dan PT Asabri. Namun, yang paling menarik dan sekaligus menjadi sumber kebingungan terbesar bagi banyak orang adalah adanya kabar bahwa para penerima yang berusia 65 tahun ke atas hanya akan mendapatkan rapel dengan nominal yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan kelompok usia di bawahnya. Kebijakan ini tentu bukan tanpa alasan yang kuat. Menurut keterangan yang didapat dari sumber resmi pemerintah, keputusan ini diambil karena adanya implementasi formula perhitungan baru dalam skema pembayaran rapel untuk tahun 2025 yang dirancang agar distribusi dana menjadi lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi seluruh lapisan pensiunan. Jadi sebelum Anda merasa terlalu khawatir atau membiarkan kekecewaan berlarut-larut, mari kita bedah bersama secara lengkap dan mendalam apa sebenarnya isi dari keputusan pemerintah terbaru ini, siapa saja yang berhak menerima rapel secara penuh, dan bagaimana langkah-langkah yang bisa Anda ambil untuk memastikan nama Anda benar-benar terdaftar sebagai penerima pada bulan November tahun 2025. Karena pada akhirnya, di tengah lautan informasi yang simpang siur, kejelasan informasilah yang akan menjadi penentu apakah saldo di rekening Anda akan bertambah atau tetap diam di tempat. Sekarang, mari kita mulai membahas inti dari semua penantian ini. Setelah berbulan-bulan menunggu sebuah kepastian yang tak kunjung datang, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan PT Taspen dan PT Asabri secara resmi telah menetapkan skema final pembayaran rapel gaji pensiunan yang dijadwalkan akan dicairkan pada bulan November tahun 2025. Tapi sebelum kita melompat lebih jauh untuk membahas tentang nominal dan teknis pencairannya, sangat penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi di balik layar. Mengapa proses pencairan ini menjadi salah satu topik yang paling ramai diperbincangkan dan dinantikan sepanjang tahun ini? Jika kita mencoba menengok kembali ke belakang, pada awal tahun 2025, ada gelombang harapan besar yang muncul dari kalangan pensiunan. Harapan ini dipicu oleh adanya wacana penyesuaian gaji pokok bagi ASN aktif, yang secara otomatis akan berdampak langsung pada penyesuaian nominal gaji pensiunan. Saat itu, banyak yang menduga dan berharap bahwa kenaikan tersebut akan langsung diterapkan mulai pertengahan tahun. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Proses administrasi dan validasi data yang harus dilalui ternyata memakan waktu yang jauh lebih lama dari yang pernah diperkirakan.
Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh data penerima, yang jumlahnya mencapai jutaan orang, benar-benar akurat dan mutakhir. Proses ini menjadi semakin kompleks, terutama bagi para pensiunan yang telah berusia lanjut atau mereka yang datanya masih perlu diperbarui karena berbagai alasan, seperti perubahan status keluarga, pergantian rekening bank, atau pembaruan dokumen kepesertaan di Taspen dan Asabri. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama mengapa sebagian besar pembayaran rapel harus tertunda hingga menjelang akhir tahun. Namun, yang benar-benar membuat banyak orang terkejut adalah keputusan baru yang menetapkan adanya pembagian kelompok penerima berdasarkan usia dan kategori pensiun. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini sama sekali bukan bertujuan untuk membeda-bedakan, melainkan sebagai sebuah bentuk penyesuaian kebijakan fiskal yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan negara dalam tahun anggaran 2025. Dengan kata lain, ada pertimbangan makroekonomi yang sangat besar di balik penentuan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing kelompok pensiunan. Untuk kelompok pensiunan yang usianya di bawah 65 tahun, sebagian besar dari mereka masih masuk dalam kategori penerima rapel penuh. Ini berarti mereka akan menerima rapel yang dihitung berdasarkan selisih penuh dari kenaikan gaji pensiun selama periode Januari hingga Oktober tahun 2025. Akan tetapi, bagi kelompok usia 65 tahun ke atas, ada sebuah kebijakan baru yang disebut sebagai penyesuaian nominal berbasis umur produktif dan tanggungan. Istilah ini memang terdengar sangat teknis dan mungkin membingungkan, tetapi sederhananya begini. Pemerintah mengasumsikan bahwa semakin lanjut usia seseorang, maka kebutuhan dasarnya akan disesuaikan dengan pola pengeluaran rata-rata nasional dan tingkat ketergantungan keluarga yang cenderung menurun. Oleh karena itu, kelompok usia ini akan menerima rapel dengan nominal yang berbeda, bukan karena dikurangi secara sepihak, melainkan karena adanya penerapan formula perhitungan baru yang berbasis data statistik nasional. Tentu saja, kebijakan semacam ini tidak bisa diterima begitu saja oleh semua kalangan masyarakat, terutama oleh para pensiunan yang telah bertahun-tahun setia, mengabdi dan menunggu haknya. Banyak yang merasa bahwa seharusnya tidak ada pembedaan berdasarkan usia, karena gaji pensiun adalah hak yang telah mereka perjuangkan dan peroleh sejak masih aktif bekerja. Pemerintah pun sangat menyadari bahwa kebijakan baru ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan harus disosialisasikan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, dalam beberapa minggu terakhir, tim gabungan dari Taspen dan Asabri telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan penjelasan yang terbuka dan transparan mengenai cara perhitungan serta dasar hukum yang melandasinya. Salah satu poin krusial yang seringkali diabaikan oleh publik adalah bahwa proses pencairan rapel ini tidak hanya berkaitan dengan kenaikan nominal semata, tetapi juga sangat bergantung pada proses verifikasi status setiap penerima. Ada banyak sekali kasus di mana data penerima ternyata ganda, rekening bank yang terdaftar sudah tidak aktif lagi, atau bahkan penerima yang bersangkutan sudah wafat, namun belum ada laporan resmi yang masuk dari ahli warisnya. Semua kendala teknis ini membuat proses validasi menjadi jauh lebih kompleks daripada sekadar menghitung angka di atas kertas. Bayangkan saja, ada jutaan data pensiunan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan kondisi administrasi yang sangat beragam. Diperlukan waktu, ketelitian tingkat tinggi, dan sistem teknologi yang benar-benar kuat agar uang negara tidak salah sasaran. Selain itu, ada juga faktor kondisi APBN 2025 yang menjadi kunci utama mengapa nominal rapel pada tahun ini tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan tantangan fiskal. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan anggaran negara antara berbagai kebutuhan mendesak, seperti alokasi subsidi untuk rakyat, pembangunan infrastruktur strategis, dan belanja pegawai. Dalam situasi seperti ini, penyaluran dana pensiun pun harus ikut menyesuaikan agar stabilitas keuangan negara tetap terjaga tanpa harus mengganggu program-program prioritas lainnya. Karena itulah, skema pembayaran rapel diatur sedemikian rupa agar bisa mencakup seluruh penerima yang berhak tanpa menimbulkan defisit tambahan pada anggaran negara. Menariknya, berdasarkan laporan internal yang beredar, proses pencairan dana rapel ini akan dieksekusi dalam 2 gelombang besar. Gelombang pertama akan diprioritaskan untuk menyasar para penerima dengan status data yang sudah terverifikasi penuh, yaitu mereka yang datanya sudah lengkap, mutakhir, dan aktif di dalam sistem Taspen atau Asabri. Sementara itu, gelombang kedua akan dialokasikan untuk para penerima yang datanya masih dalam proses pembaruan atau validasi, yang sebagian besar terdiri dari kelompok usia lanjut dan para penerima warisan pensiun. Jadi, jika Anda belum melihat adanya perubahan saldo di rekening pada awal bulan November, jangan langsung panik.
Sangat mungkin nama Anda termasuk dalam daftar penerima gelombang kedua yang akan dijadwalkan cair pada pertengahan atau akhir bulan November. Di sisi lain, ada kabar positif yang tidak kalah pentingnya. Pemerintah juga telah memberikan jaminan bahwa untuk tahun 2026 dan seterusnya, sistem pembayaran pensiun akan menjadi semakin transparan dan otomatis. Artinya, setiap kali ada penyesuaian gaji pokok bagi ASN aktif, maka dampaknya terhadap para pensiunan akan langsung dihitung dan ditransfer secara otomatis tanpa harus menunggu proses rapel yang memakan waktu berbulan-bulan seperti yang terjadi sekarang. Inisiatif ini merupakan bagian dari reformasi digitalisasi layanan pensiun yang sedang dikembangkan oleh Taspen dan Asabri, bekerja sama dengan BKN. Sistem baru yang canggih ini disebut e-pensiun terpadu nasional dan dirancang agar seluruh data penerima bisa terhubung secara real-time ke dalam sistem keuangan negara. Sekarang, mari kita bicara sedikit mengenai estimasi nominalnya. Berdasarkan simulasi yang beredar dari internal Taspen, bagi pensiunan golongan terbi hingga IV dengan masa kerja sekitar 30 tahun, estimasi rapel untuk periode 6 bulan bisa mencapai angka antara 5 juta hingga 10 juta, tergantung pada golongan dan masa kerja spesifik masing-masing individu. Namun, bagi para penerima yang usianya 65 tahun ke atas, nominalnya kemungkinan akan sedikit lebih rendah, berada di kisaran 3 juta hingga 7 juta. Sekali lagi, penting untuk ditekankan bahwa ini bukanlah sebuah pemotongan, melainkan hasil dari penyesuaian berdasarkan formula perhitungan yang baru. Pemerintah juga memastikan bahwa semua penerima tetap akan mendapatkan hak penuh mereka atas kenaikan gaji pensiun, hanya saja waktu dan cara pengalihannya dilakukan secara bertahap dan lebih terukur. Hal terpenting yang perlu diingat oleh para pensiunan saat ini adalah memastikan bahwa data pribadi mereka benar-benar valid dan terverifikasi. Banyak sekali kasus di mana dana tidak bisa ditransfer hanya karena masalah sepele seperti rekening bank yang sudah tidak aktif, nomor NIP yang tidak cocok, atau dokumen kepesertaan yang belum diperbarui. Jadi, langkah terbaik yang bisa Anda lakukan sekarang adalah dengan proaktif membuka kembali aplikasi Taspen Mobil, atau datang langsung ke kantor cabang Taspen atau Asabri terdekat untuk memastikan bahwa semua data Anda sudah sesuai dengan sistem terbaru mereka. Proses validasi mandiri ini tidak hanya akan membantu mempercepat proses pencairan dana untuk diri Anda sendiri, tetapi juga memastikan tidak akan ada kesalahan dalam perhitungan jumlah rapel yang menjadi hak Anda. Jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih dalam, sebenarnya langkah yang diambil pemerintah ini adalah bagian dari sebuah upaya besar untuk menciptakan sistem jaminan pensiun yang lebih modern, adil, dan berkelanjutan. Selama ini, banyak pensiunan yang mengeluhkan proses pencairan yang lambat, birokratis, dan tidak transparan. Namun, dengan adanya sistem digital baru yang sedang disiapkan, diharapkan setiap penerima nantinya bisa memantau status pembayaran mereka secara langsung melalui aplikasi, tanpa harus menunggu pengumuman resmi yang terkadang simpang siur. Sistem ini juga dirancang untuk membantu mencegah terjadinya penyimpangan atau salah sasaran dalam distribusi dana pensiun negara. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan sistem sebesar ini juga pasti akan menimbulkan kebingungan di tahap awal. Banyak pensiunan, terutama mereka yang berusia di atas 65 tahun, yang masih belum terbiasa dengan sistem digital dan penggunaan aplikasi di ponsel pintar. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Anak-anak atau cucu di rumah bisa menjadi garda terdepan untuk membantu orang tua atau kakek nenek mereka dalam memeriksa aplikasi, mengonfirmasi data secara online, dan memastikan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan terkirim. Karena semakin cepat proses validasi data ini dilakukan, maka akan semakin cepat pula dana rapel bisa masuk ke rekening yang bersangkutan. Di balik semua dinamika teknis dan administratif ini, satu hal yang tetap menjadi perhatian utama pemerintah adalah prinsip keadilan. Melalui pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, telah ditegaskan berulang kali bahwa tidak ada satupun hak pensiunan yang akan dihilangkan atau dikurangi. Setiap rupiah yang menjadi hak Anda akan tetap diberikan, hanya saja waktunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan kesiapan sistem teknologi yang ada. Jadi, bagi Anda yang mungkin saat ini merasa sangat khawatir karena belum menerima apa-apa hingga pertengahan November, cobalah untuk tetap tenang. Semua dana akan tetap disalurkan secara bertahap hingga akhir bulan. Bahkan, berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, ada kemungkinan bagi sebagian pensiunan yang memiliki masa kerja sangat panjang, lebih dari 35 tahun,
atau memiliki riwayat jabatan fungsional tertentu untuk mendapatkan tambahan penyesuaian khusus dalam bentuk kompensasi selisih. Penghasilan tambahan ini mungkin nominalnya tidak terlalu besar, tetapi ini merupakan bentuk penghargaan dari negara terhadap masa pengabdian yang panjang. Di sisi lain, PT Taspen juga tengah menyiapkan sebuah fitur baru yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile mereka, yang nantinya akan memungkinkan para pensiunan untuk melihat riwayat perhitungan rapel mereka secara rinci dan transparan. Fitur ini diharapkan dapat menjawab rasa penasaran banyak orang yang ingin tahu bagaimana sebenarnya pemerintah menghitung angka yang mereka terima. Ini tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga memberikan rasa aman bahwa uang yang mereka dapatkan memang sudah sesuai dengan semua ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya adalah bahwa pemerintah telah memastikan pencairan rapel tahun ini akan bebas dari segala bentuk potongan administrasi tambahan. Artinya, dana yang masuk ke rekening Anda adalah dana bersih tanpa ada biaya apapun. Namun, perlu diingat, jika Anda menggunakan rekening yang sudah lama tidak aktif atau dormant, pihak bank bisa saja menolak transfer tersebut dan mengembalikan dananya ke Taspen. Maka dari itu, sangatlah penting untuk sekali lagi memastikan rekening Anda aktif dan bisa menerima transfer dalam jumlah besar. Sambil menunggu dana tersebut cair, ada baiknya Anda juga mulai lebih waspada dan hanya memeriksa pesan-pesan resmi yang datang dari Taspen atau Asabri. Biasanya, mereka akan mengirimkan notifikasi melalui SMS atau pemberitahuan di aplikasi jika dana sudah dijadwalkan untuk ditransfer. Jangan pernah mudah percaya dengan pesan dari pihak-pihak yang tidak resmi yang mengaku bisa membantu mempercepat proses pencairan. Karena saat ini banyak sekali modus penipuan yang menyasar para pensiunan yang sedang lengah. Hanya ikuti pengumuman resmi dari situs web, aplikasi Taspen dan Asabri atau Kementerian Keuangan. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, kebijakan penyesuaian ini juga menjadi sebuah sinyal bahwa negara sedang berupaya keras untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa harus mengabaikan kesejahteraan para purnabaktinya. Karena bagaimanapun juga para pensiunan adalah bagian dari fondasi negara ini. Mereka adalah orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan publik, menjaga keamanan, dan membangun bangsa. Jadi, setiap kebijakan yang berkaitan dengan mereka tidak pernah dianggap remeh. Pemerintah tahu betul bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Menariknya, dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh media nasional, banyak pensiunan yang justru merasa lebih optimis dan tenang setelah mendengar penjelasan langsung dari pihak Taspen dan Asabri. Mereka mulai memahami bahwa perubahan sistem memang tidak bisa dihindari di era digital ini, dan selama hak-hak mereka tetap dijaga, maka bersabar sedikit lebih lama bukanlah sebuah masalah besar. Yang terpenting bagi mereka adalah adanya kejelasan dan keterbukaan informasi. Ini menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik dan proaktif, kebijakan pemerintah yang kompleks sekalipun bisa diterima dengan lebih tenang oleh masyarakat. Jadi, jika saat ini Anda adalah salah satu dari jutaan orang yang sedang menantikan dana rapel cair, percayalah bahwa prosesnya sedang berjalan dengan kecepatan penuh. Setiap hari ada ribuan data yang sedang diverifikasi dan setiap tahapnya membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Jangan pernah ragu untuk menanyakan langsung status Anda melalui kanal-kanal resmi yang tersedia, baik itu melalui aplikasi, call center, atau dengan datang langsung ke kantor layanan terdekat. Sebagai penutup dari semua ini, satu hal yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa pencairan dana rapel ini bukan sekadar soal uang, tetapi juga soal kepercayaan. Di satu sisi, pemerintah ingin membuktikan bahwa hak-hak para pensiunan tetap dihormati dan dipenuhi. Dan di sisi lain, para pensiunan pun diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan tersebut dengan memastikan data mereka valid dan mengikuti semua proses sesuai prosedur. Karena pada akhirnya, sebuah sistem yang baik hanya bisa berjalan jika kedua belah pihak saling mendukung dan bekerja sama. Dan jika semua proses ini berjalan lancar sesuai rencana, maka bulan November tahun 2025 ini akan benar-benar menjadi bulan di mana penantian panjang Anda akhirnya terbayar tuntas. Bukan hanya dalam bentuk deretan angka yang muncul di layar ponsel Anda, tetapi juga dalam bentuk rasa lega, tenang, dan keyakinan bahwa hak Anda pada akhirnya diterima dengan penuh penghargaan.